Selamat datang kembali. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih satu rahasia perusahaan visioner yang mungkin sering kelewat ya. Iya, apa tuh? Soal gimana mereka itu secara konsisten bisa banget menumbuhkan pemimpin dari dalam organisasinya sendiri. Oke. Suksesi internal ya? Betul. Sumber kita bab 8 dari buku Build to Last. Fokusnya di manajemen yang tumbuh dari dalam. Kita bedah yuk, kenapa ini penting banget buat jangka panjang. Setuju. Ini topik krusial loh. Soalnya ini agak nantang mitos umum ya. Mitos gimana tuh? Ya, mitos kalau mau ada gebrakan besar, perubahan signifikan, itu harus datengin orang dari luar. Darah segar, katanya. Oh iya, sering dengar itu. Nah, sumber ini justru nunjukin sebaliknya. Perusahaan yang awet itu cenderung menjaga keberlanjutan sama ideologi intinya lewat suksesi internal yang direncanain mateng. Jadi bukan anti perubahan ya? Bukan sama sekali. Tapi lebih ke gimana perubahan itu dikelola biar tetap sejalan gitu sama jiwa perusahaannya. Menarik. Contohnya yang paling sering disebutkan GE ya, General Electric. Nah, iya, GE. Banyak orang mungkin mikirnya Jack Welch itu kayak dewa penyelamat gitu ya, didatengin dari luar buat rombak GE. Iya, padahal keliru banget. Keliru ya? Gimana faktanya? Sumber ini ngelurusin, Welch itu 100% produk internal GE. Udah kerja 20 tahun loh di sana sebelum jadi CEO. 20 tahun? Lama juga ya? Iya, dan proses milih dia jadi CEO itu juga, ketat banget. Makan waktu bertahun-tahun, sangat teliti. Berarti itu nunjukin budaya GE yang kuat ya soal perencanaan suksesi. Tepat sekali. Dan penting juga nih dicatat, Welch itu mewarisi GE yang kondisinya udah solid banget di bawah Reginald Jones. Oh, CEO sebelumnya ya? Ya, Jones itu salah satu CEO paling dihormati waktu itu. Jadi ini bukan cerita soal satu orang penyelamat gitu. Tapi lebih ke sistemnya ya. Betul. Ini bukti kemampuan GE buat nyetak pemimpin berkualitas dari dalam, secara konsisten. Udah lebih dari seabad malah. Wow. Nah, ini pas banget sama metafora kunci di buku itu. Mereka fokus membangun jam. Membangun jam, maksudnya? Maksudnya, mereka fokus bangun sistem perusahaannya biar hebat dan tahan lama. Bukan cuma membaca waktu atau ngandelin 1-2 pemimpin karismatik sesaat. Oke, paham. Metafora membangun jam itu kunci. Nah, kalau dibandingin sama perusahaan lain gimana? Yang nggak sekuat GE soal ini? Misalnya Westinghouse, kan sering dibandingin tuh. Nah, itu dia. Kelihatan banget bedanya. Sumber kita nyatet kalau Westinghouse itu nggak punya perhatian atau sistem sekuat GE lah dalam ngembangin manajemen internal dan rencana suksesi. Salah satu faktor kenapa kinerja jangka panjang mereka ketinggalan dari GE. Jadi ini bukan kebetulan ya? Ada polanya. Kelihatan ada polanya. Dan pola ini muncul juga di industri lain kan? Kayak perbandingan P&G sama Colgate itu gimana? Nah, iya. Contoh bagus lagi. Dua-duanya kan hadapin tantangan suksesi pemimpin di era yang mirip-mirip. Terus gimana hasilnya? P&G, yang emang budayanya kuatnya talenta internal, sampai bilang kayak punya stok kayu bakar calon pemimpin gitu. Hahaha, stok kayu bakar. Banyak banget berarti ya? Iya, kayak gitu. Mereka berhasil lewatin transisi dengan mulus. Nunjuk Richard Dupri orang dalam yang udah disiapin. Oke, P&G mulus. Kalau Colgate? Nah, Colgate ini, karena kurang siap di internal, akhirnya ambil jalan pintas. Mereka merger. Merger. Terus? Terus manajemennya diisi orang dari perusahaan hasil merger itu. Celakanya, manajemen asing ini, ya, nggak nyambung. Nggak nyambung gimana? Nggak paham atau malah ngabaikan bisnis inti sama nilai-nilai Colgate yang udah lama dibangun. Hasilnya, ya kacau, diskontinuitas kepemimpinan yang bawa bencana buat perusahaan. Wah, fatal juga ya akibatnya. Gara-gara diskontinuitas itu. Fatal banget. Terus ada lagi contoh di teknologi. Motorola versus Zenith, itu gimana ceritanya? Di Motorola, kita lihat Paul Galvin. Dia sadar banget pentingnya suksesi. Penirunya ya? Iya, dia nyiapin anaknya, Bob, dari usia muda banget, biar paham betul filosofi sama operasi perusahaan. Disiapin dari kecil ya? Betul. Mereka bahkan punya mekanisme unik, namanya Office of the President. Office of apa tuh? Semacam kepemimpinan kolektif gitu di puncak. Jadi bisa ngembangin beberapa calon pemimpin sekaligus, nggak cuma satu orang. Kayak inkubator kepemimpinan gitu deh. Wow, keren juga ya. Jadi nggak taruh semua telur di satu keranjang. Persis. Nah ini kontras banget sama Zenith. Gimana kalau Zenith? Wah, kalau Zenith, setelah pendirinya wafat, itu terjadi kekosongan kepemimpinan yang lama banget. Kosong? Nggak ada pengganti?
Ada, tapi mereka kayak terjebak dalam siklus nyari penyelamat dari luar gitu, berkali-kali. Oh, jadi ngambil orang luar terus? Iya, masalahnya, para penyelamat ini seringnya gagal paham atau nggak mau ngelanjutin nilai inti perusahaan. Ujung-ujungnya malah mempercepat kemunduran Zenith. Jadi polanya jelas banget ya. Kalau ditarik benang merahnya ada dua siklus yang beda nih. Benar sekali. Perusahaan visioner itu cenderung masuk ke siklus yang positif. Sebut aja lingkaran kontinuitas kepemimpinan. Gimana tuh lingkarannya? Mereka investasi di pengembangan manajemen internal, terus bikin perencanaan suksesi yang serius, pilih CEO dari dalam yang paham DNA perusahaan, akibatnya ideologi inti terjaga. Nah, ini balik lagi nguatin komitmen buat pengembangan internal. Muter terus, positif. Oke, siklus positif. Nah, kalau perusahaan pembandingnya, kebalikannya dong. Iya, seringnya mereka malah kejebak di sindrom kesenjangan kepemimpinan dan penyelamat, gitu istilahnya. Waduh, serem juga namanya. Gimana tuh sindromnya? Ya karena kurang pengembangan internal, pas pemimpin ganti, ada kekosongan manajemen, panik kan, cari penyelamat dari luar. Nah, penyelamat ini sering bawa diskontinuitas, malah bisa ngencerin ideologi inti. Ironisnya, karena tergantung orang luar, jadi makin males investasi ke dalam. Siklus negatif jadinya. Oke, jadi jelas banget ya pelajarannya buat kita semua yang dengerin. Iya, penting ini. Intinya bangun organisasi yang hebat dan awet itu bukan cuma soal strategi atau produk yang keren aja ya. Nggak cukup itu aja. Tapi juga bahkan mungkin terutama soal gimana kita secara sadar, secara sistematis numbuhin kepemimpinan dari dalam. Orang-orang yang beneran meresuki jiwa perusahaan. Tepat sekali. Dan perlu digarisbawahi, promosi dari dalam itu bukan berarti nolak ide baru atau anti perubahan loh ya. Oh, bukan ya? Bukan. Justru sumber ini bilang, ini bisa jadi cara paling efektif buat dorong kemajuan, tapi yang selaras sama nilai inti. Nggak nabrak-nabrak gitu. Kemajuan yang selaras. Iya. Tapi ini disiplin jangka panjang. Godaan buat rekrut bintang instan dari luar itu pasti gede. Kayak jalan pintas kan? Bener juga. Pengen cepet hasilnya. Tapi ya itu, investasi ke manajemen yang tumbuh dari dalam ini terbukti jadi fondasi yang jauh lebih kokoh buat sukses jangka panjang. Oke, fondasi yang kokoh ya. Nah, ini buat penutup nih, pertanyaan buat Anda renungkan. Silakan. Di organisasi Anda sekarang, atau mungkin di tim kecil Anda deh, seberapa serius Anda mikirin dan numbuhin kepemimpinan dari dalam? Udah mulai numpuk stok kayu bakar talenta buat masa depan belum? Atau jangan-jangan malah berisiko kena kesenjangan kepemimpinan nanti pas waktunya tiba. Nah, itu dia. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya.